Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Wulandari akan menyampaikan resensi novel yang berjudul Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Karya Muhammad Muhibbuddin. Adalah Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir di Jilan pada abad ke-11, di mana Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada masa keemasan Islam. Beliau merupakan cucu dari seorang ulama besar dan tokoh sufi yang terkenal pada zamannya, bernama Ibnu Abdullah Al-Saumi, yang merupakan kakek Syekh Abdul Qadir dari ibu. Nasab Al-Saumi ini kalau ditarik ke atas maka akan sampai pada Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah. Ibu Syekh Abdul Qadir bernama Fatimah Ummu Al-Khair, sedangkan nama ayah adalah Imam Sayyid Abu Sahih Musa Jauqi Dausat. Berdasarkan garis ibunya, silsilah beliau sampai pada Rasulullah lewat Sayyidina Husain, dan berdasarkan garis ayahnya, silsilah beliau sampai pada Rasulullah melalui Sayyidina Hasan, sehingga beliau mendapat julukan Al-Hasani dan Al-Husaini. Syekh Abdul Qadir dijuluki sebagai Muhyiddin atau orang yang menghidupkan agama karena ketinggian ilmu dan keluhuran akhlaknya. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar Jungkai Dausat. Hal ini karena beliau dikenal sangat saleh dan rendah hati, sekaligus menguasai taktik jihad. Kemudian beliau juga dijuluki sebagai Ghaus Al-Adham atau Ghaus Azam karena untuk menghormati besarnya semangat belajar dan kelemah lembutan beliau sebagai wali Allah. Di waktu-waktu kelahirannya terdapat keajaiban dalam diri Syekh Abdul Qadir, di antaranya adalah pada saat kelahirannya, ibu Syekh Abdul Qadir hampir berusia 60 tahun, masih dapat melahirkan padahal usia tersebut masa menopause. Sejak beliau lahir, jejak telapak kaki Nabi Muhammad SAW muncul pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Peristiwa ini menunjukkan kesucian dan kewalian Syekh Abdul Qadir. Serta ayah Syekh Abdul Qadir bermimpi bahwa dalam mimpinya beliau ditemui Nabi Muhammad, yaitu bahwasannya Nabi mengatakan bahwa Allah telah memberikanmu anak dan levelnya setara dengan wali atau aulia, sama dengan setara para level Nabi atau Anbiya. Ketika Syekh Abdul Qadir berusia ke-18 tahun menuju ke Baghdad dalam rangka untuk menuntut ilmu ke kampus Nizamiyah, di bawah bimbingan beberapa guru terbaik dalam ajaran Islam yang ada di Nizamiyah, beliau secara cepat mampu menyerap beragam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu fikih, tafsir, hadis, sastra Arab, dan jenis ilmu lainnya termasuk tasawuf dan teologi. Syekh Abdul Qadir biasa berkelana ke hutan-hutan di Baghdad, menghabiskan waktunya untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah. Beliau melakukan hal ini tidak memperdulikan cuaca dan musim. Ketika tenaga beliau lelah setelah beribadah dan berzikir, maka beliau akan beristirahat di tanah sebagai alas tidurnya dan batu besar sebagai bantalnya. Jika lapar, beliau berjalan ke sungai Eufrat dan makan tumbuhan liar apapun yang dapat dimakan. Berkat jalan sufi yang ditempuh itu, Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki hati yang bersih dan suci, ilmu yang luas, dan akhlak yang tinggi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai Sultanul Aulia atau penghulu para wali. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kisah tentang kebajikan dan sifat-sifatnya yang sangat terpuji. Kitab ini merupakan upaya untuk menuturkan atau mengisahkan tentang kebajikan, sifat, dan amalia terpuji Syekh Abdul Qadir Jailani agar menjadi teladan bagi umat Islam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, intelektual, dan spiritual yang layak menjadi pegangan hidup masyarakat. Pun terkandung pula hikmah dan karomah yang penuh ilmu, doa, juga pendidikan rohani yang dapat menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
Kelebihan dari buku Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah bahwa covernya itu bagus dan menarik bagi para pembaca untuk membacanya, serta terdapat foto yang menggambarkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ejaan yang dibenarkannya pun juga sudah baik, serta kekurangan dalam buku ini yaitu terdapat penulisannya yang kurang sistematis, ada kata yang diulang dan sulit dipahami, sehingga para pembaca harus membaca ulangnya lagi dan membutuhkan kefokusan untuk membacanya agar dapat bisa memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.